Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Puspitasari dengan NIM 520020404006. Saya Putri Yulia Astuti, NIM 520020404013. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Fernanda Apriliani, NIM 520020404017. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang memahami dan memiliki motivasi berprestasi dan kerjasama tim dalam berwirausaha. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi internal atau kesiapan dan kesiagaan yang berawal dari kata motif. Maka, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif pada saat-saat tertentu, terutama apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan mendesak. Secara terminologi, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian motivasi, diantaranya adalah 1. Menurut Sartain, motivasi adalah suatu pertanyaan yang kompleks, di mana dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang. Kedua, menurut Clifford T. Morgan, ada 3 hal yang sekaligus merupakan aspek dari motivasi, yaitu keadaan yang mendorong tingkah laku atau motivating stage, tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut atau motivating behavior, dan tujuan dari tingkah laku tersebut atau goal or end of such behavior. Yang terakhir yaitu menurut Frederick J. McDonald, memberikan sebuah pernyataan bahwa motivasi adalah perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan perasaan dan reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat dipandang sebagai fungsi, yaitu sebagai daya penggerak dari dalam individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Motivasi dipandang dari segi proses, atau motivasi dapat dirangsang oleh faktor luar untuk menimbulkan motivasi dalam diri siswa yang melalui proses rangsangan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dipandang dari segi tujuan, yang merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. Maksudnya, jika seseorang mempunyai keinginan untuk belajar suatu hal, maka dia akan termotivasi untuk mencapainya. Ciri-ciri wirausaha motivasi berprestasi. Wirausaha yang memiliki motivasi berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. 2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalan. 3. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 4. Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Yang terakhir yaitu menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang atau 50-50, dalam artian melihat tantangan yang sekiranya tidak merugikan dan dapat kita atasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara motivasi berprestasi dengan kewirausahaan motivasi. Jadi, keterkaitan antara motivasi berprestasi dengan kewirausahaan motivasi berkaitan dengan suatu tujuan. Dengan kata lain, motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi.
Dengan memiliki motivasi berprestasi dalam menjalankan wirausaha, seorang wirausahawan akan mampu berpikir inovatif, kreatif, serta memiliki semangat juang dalam mengembangkan usaha yang dirintisnya. Ada berbagai cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu dengan paksaan atau melalui perintah atau instruksi bersifat memaksa. Seseorang akan melakukan tugas yang didasarkan pada rasa takut apabila menolak tugas tersebut. Metode ini sangat tepat dilaksanakan oleh mentor kepada orang yang ingin maju tetapi tidak menyadari potensi raksasa di dalam dirinya. Yang kedua, ada dengan persuasif atau melalui cerita yang menarik, sehingga seseorang terpikat dan atas kemauan diri sendiri meniru gambaran tentang keberhasilan orang lain. Yang ketiga, dengan stimulasi atau melalui gambaran dan petunjuk, sehingga seseorang tertarik dan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keempat, yaitu belajar dari konsep 3M. Pertama, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini juga. Saya juga akan menjelaskan tentang kerjasama atau teamwork. Apa sih kerjasama atau teamwork itu? Yaitu sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerjasama dalam tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerja tim. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap anggotanya. Jenis teamwork yang pertama yaitu tim formal, yaitu tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Yang kedua ada tim vertikal, yaitu tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Yang ketiga, tim horizontal, yaitu tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Yang keempat, ada tim dengan tugas khusus, yaitu tim yang dibentuk di luar organisasi formal. Yang kelima, ada tim mandiri, yaitu tim yang terdiri dari 5-20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap. Yang keenam, ada tim pemecahan masalah, yaitu biasanya terdiri dari 5-12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Di sini juga ada model efektivitas tim kerja yang didasarkan pada 2 hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tim yaitu konteks organisasional, struktur, strategi, lingkungan budaya, dan sistem penghargaan. Karakteristik ini mempengaruhi proses internal tim yang kemudian mempengaruhi hasil dan kepuasan.
Ciri-ciri tim yang efektif. 1. Tujuan yang sama. Pastikan bahwa tim memiliki tujuan dan semua anggota tim Anda tahu benar tujuan yang hendak dicapai bersama. 2. Antusiasme tinggi. Bisa dibangkitkan jika kondisi bekerja juga menyenangkan. Anggota tim tidak merasa takut menyatakan pendapat. Mereka juga diberi kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka dengan menjadi dirinya sendiri, sehingga kontribusi yang mereka berikan juga bisa optimal. 3. Peran dan tanggung jawab yang jelas. Setiap anggota tim harus mempunyai peran dan bertanggung jawab masing-masing yang jelas. Tujuannya adalah agar mereka tahu kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk menunjang tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Empat, komunikasi yang efektif dan berasumsi. Artinya, jika Anda tidak yakin semua anggota tim tahu apa yang harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, jangan berasumsi. Tanyakan langsung kepada mereka dan berikan informasi yang mereka perlukan. Jika Anda tidak yakin bahwa tiap anggota tim tahu bagaimana melakukan ataupun menyelesaikan suatu tugas, jangan berasumsi mereka tahu, melainkan informasikan atau tunjukkanlah kepada mereka cara melakukannya. 5. Resolusi konflik. Dalam mencapai tujuan, mungkin saja ada konflik yang harus dihadapi, tetapi konflik ini tidak harus menjadi sumber kehancuran tim. Sebaliknya, konflik ini yang dapat dikelola dengan baik bisa dijadikan senjata ampuh untuk melihat satu masalah dari berbagai aspek yang berbeda, sehingga bisa diperoleh cara baru, inovasi baru, ataupun perubahan yang memang diperlukan untuk melaju lebih cepat ke arah tujuan. Jika terjadi konflik dan didiamkan atau dihindari, konflik yang tidak ditangani secara langsung akan menjadi seperti kanker yang menggerogoti semangat tim. Jadi, konflik yang ada perlu segera dikendalikan. 6. Shared power. Jika ada anggota tim yang terlalu dominan sehingga segala sesuatu dilakukan sendiri, atau sebaliknya, jika ada anggota tim yang terlalu banyak menganggur, maka pasti ada ketidakberesan dalam tim yang lambat laun akan membuat tim menjadi tidak efektif. Tiap anggota tidak perlu diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, menunjukkan kekuasaannya di bidang yang menjadi keahlian dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan tercapainya tujuan bersama. 7. Keahlian. Bayangkan sebuah paduan suara dengan anggota memiliki satu jenis suara saja, sopran saja, tenor saja, alto saja, atau bass saja, tentu suara yang dihasilkan akan monoton. Bandingkan dengan paduan suara yang memiliki anggota dengan berbagai jenis suara yang berbeda. Contoh sopran, alto, tenor, dan bass. Paduan suara yang dihasilkan pasti akan lebih harmonis. 8. Evaluasi. Evaluasi yang dilakukan secara periodik selama proses pencapaian tujuan masih berlangsung bisa membantu mendeteksi lebih dini penyimpangan yang terjadi sehingga bisa segera diperbaiki. Evaluasi juga bisa dilakukan tidak sekedar untuk koreksi tetapi untuk mencari cara yang lebih baik. Nilai-nilai yang harus dijunjung bersama oleh anggota tim yang dapat membuat kerjasama tim berhasil. 1.
interaksi mendorong diambilnya tindakan. Semakin intens interaksi antara anggota tim akan semakin akrab dan dekat. 2. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam setiap kerjasama. Berdasarkan komunikasi dapat diketahui masalah dan segera dapat dicarikan solusinya. 3. Kepemimpinan yang baik akan membawa tim menuju keberhasilan. Keberhasilan yang dicapai tim merupakan obat dari perjuangan yang dilakukan anggota. Syarat atau hukum kerjasama. A. Nilai kerjasama. Seseorang tidak akan menjadi besar dan berhasil ketika orang itu bekerja sendiri. Oleh karena itu diperlukan kerjasama tim. B. Memperhitungkan tujuan. Memperhitungkan tujuan akhir dari kerjasama yaitu manfaat yang diperoleh dari kerjasama tim. C. Posisi yang tepat. Setiap orang dalam tim memiliki porsi tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap orang dalam tim dapat memberikan kontribusi yang maksimal. D. Semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi kebutuhannya kerjasamanya. E. Setiap orang dalam tim memiliki kedudukan yang sama, baik pemimpin maupun karyawan, mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan kerjasama. F. Kerjasama tim dikatakan berhasil ketika tim tersebut berisi orang-orang yang kuat dan memiliki komitmen, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan meskipun bekerja di bawah tekanan. G. Dalam bekerja sama, sangat dibutuhkan visi mengenai tujuan kerjasama. Visi ini akan memberikan arahan serta kepercayaan diri kepada anggota tim. H. Setiap anggota tim harus bekerja secara fair dan menghindarkan diri dari sikap yang mementingkan diri sendiri. I. Rekan-rekan tim harus dapat saling diandalkan dalam soal-soal penting. J. Ada biaya yang harus dipenuhi jika kerjasama tim ingin berhasil. Selain itu, ada konsekuensi yang harus dihadapi jika ingin mencapai tujuan, misalnya meninggalkan keegoisan, menang sendiri, dan lain-lain.